warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nurwati Husin, SEMSI, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kelas B MM tahun 2020. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, nafas kehidupan, beribu kebaikan yang Beliau berikan kepada kita semua. Dan ini tentunya hukumnya wajib mutlak kita syukuri. Tentunya salah satu mensyukurinya adalah dengan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu dari kelompok 4 sebagai penjabaran dari tugas kelompok 4 yang sudah diamanahkan disampaikan oleh beliau, Ibu Prof. Nurwati, yaitu kami dari kelompok 4, dan saya akan mengambil review dari bab 10 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Erwin Pratomo SIK, dengan nomor induk mahasiswa B2 B1 20158. Mengelola perputaran dan retensi karyawan. Sebuah studi menyimpulkan bahwa semua perputaran, baik sukarela maupun paksa, dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang menurun. Ada studi lain yang menyampaikan bahwa manajer sumber daya manusia dapat memengaruhi perputaran melalui praktek seperti kesempatan, promosi, pelatihan dan pengembangan, kepuasan, bayaran dan imbalan, serta kebijakan yang ramah, ya, dalam hal ini ramah keluarga, ya, pada dasarnya adalah praktek administrasi dapat memberikan pengaruh besar kepada sumber daya manusia, ya, yaitu perpustakaan karyawan, dan oleh karenanya pada profitabilitas perusahaan. Yang kedua, mengelola perputaran sukarela. Untuk mengurangi perputaran sukarela, kita harus mengidentifikasi penyebabnya, ya, kemudian menanganinya, ya. Konsultan menyimpulkan bahwa berdasarkan data survei dari 262 organisasi di Amerika Serikat yang mempunyai minimum 1000 karyawan, ya, ada 5 alasan teratas, ya, yang diberikan oleh karyawan, yakni bayaran, kesempatan promosi, keseimbangan, kemudian pekerjaan, ya, ini tentunya berdampak pada sebuah kehidupan masing-masing karyawan dari perusahaan tersebut, ya. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan karir dan tunjangan layanan kesehatan, ya. Alasan lain, karyawan keluar dengan sukarela karena ketidakadilan, ya, dan tidak didengarkannya suara mereka dan kurangnya sebuah pengakuan. Dengan pekerjaan mereka yang merasa bahwa mereka tidak cocok dengan pekerjaan mereka, atau yang merasa mendapatkan kompensasi kurang, lebih berkemungkinan untuk meninggalkan perusahaan. Ya, pemberi kerja hanya dapat menangani masalah-masalah, ya, seperti menerapkan praktek manajemen, ya, dalam hal ini manajemen bakat seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi yang efektif tentunya, dan yang lebih penting adalah ini bisa terkoordinasi dengan baik.
Dengan kata lain, perputaran dalam hal ini baik sukarela maupun paksa acap kali berawal dari keputusan seleksi yang buruk, pelatihan yang tidak memadai, pelatihan tidak sensitif, dan dalam hal ini yang lebih sensitif lagi adalah bayaran yang tidak layak. Yang berikutnya, peningkatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Dalam hal ini, para ahli dari perusahaan konsultan development dimensi internasional dan perusahaan pekerjaan Robert Half mengupayakan beberapa langkah-langkah untuk program retensi yang komprehensif. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian kompensasi. Yang ketiga adalah seleksi, kemudian selanjutnya yang keempat pertumbuhan profesional, kerja yang berarti dan kepemilikan sasaran, mempromosikan keseimbangan pekerjaan kehidupan, dan berikutnya gunakan praktek sistem kerja menggunakan praktek kinerja dengan sistem berkinerja tinggi, gunakan analitik data, penawaran balik, media sosial, dan SDM perencanaan angkatan kerja. Kemudian yang berikutnya, mengelola keterlibatan karyawan. Nah, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterlibatan adalah dengan yang pertama, keterlibatan merupakan jalan dua arah. Karyawan cenderung berkomitmen dan terlibat dalam perusahaan yang berkomitmen kepada mereka. Perusahaan tersebut mendemonstrasikan apa yang disebut psikolog, sebagai rasa akan adanya dukungan organisasi, yang mana karyawan merasa bahwa pemberi kerja menghargai kontribusinya dan peduli mengenai kesejahteraannya. Ini merupakan dua hal yang penting dan sangat berpengaruh satu sama lain. Yang berikutnya, manajemen karir. Penawaran dukungan karir pada umumnya adalah situasi win-win. Win-win karyawan dapat dibekali dengan wawasan yang lebih baik mengenai kekuatan pekerjaan mereka, akan lebih siap untuk melayani perusahaan dan tidak berkemungkinan pergi memberi kerja. Dalam hal ini perusahaan akan mendapatkan manfaat dari keterlibatan yang lebih tinggi dan perputaran yang lebih rendah. Adapun beberapa aspek bagian daripada sebuah manajemen karir, yang pertama adalah terminologi karir. Beberapa pengertian dari sebuah karir yang merupakan posisi pekerjaan yang dimiliki oleh seorang selama bertahun-tahun, kemudian karir yang sudah bagus, yang sudah terorganisir dengan baik, harus di manajemen, dengan yang kedua adalah manajemen karir. Manajemen karir di sini adalah suatu proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat karir mereka secara lebih efektif. Adapun pengembangan karir itu sendiri adalah serangkaian aktivitas seumur hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan dan pemenuhan karir seseorang. Nah, kemudian akan lebih mantap lagi apabila karir itu direncanakan dengan baik melalui sebuah perencanaan karir yang merupakan proses yang disengaja untuk menjadikan seseorang sadar akan keterampilannya, minat dan bakatnya, pengetahuannya, motivasi, ini yang penting, niat, motif, motivasi, dan karakteristik pribadi lainnya untuk menetapkan rencana tindakan apa untuk mencapai sebuah sasaran yang spesifik. Yang berikutnya, aspek yang kedua yaitu karir di zaman sekarang. Nah, dalam hal ini karir di zaman sekarang berbeda dari beberapa tahun yang lalu.
dengan semakin banyak ya, baik pria maupun wanita yang mengejar karir profesional dan tentunya manajerial, keluarga harus menyeimbangkan tantangan yang berhubungan dengan tekanan karir ganda. Beberapa langkah yang digunakan pemberi kerja untuk menghilangkan rentangan yang menghambat kemajuan karir ya. Dalam hal ini karir seorang wanita, saya berikan contoh ya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu dihapuskan rintangan institusional, kemudian memperbaiki jaringan dan monitoring, memecahkan langit-langit kaca, dan mengadopsi jalur karir yang fleksibel. Kemudian aspek kedua yaitu dari segi kontrak psikologis. Ada apa yang diharapkan pemberi kerja dan karyawan dari satu sama lain merupakan bagian dari kontrak psikologis ya. Dalam hal ini kontrak psikologis ini mengidentifikasi ekspektasi mutual setiap pihak ya, mutualisme antara kedua pihak, saling take and give, saling memberi dan saling menerima. Contoh, kesepakatan yang tidak dinyatakan ini adalah bahwa manajemen ya akan memperlakukan karyawan dengan adil dan memberikan kondisi kerja yang memuaskan ya, diharapkan dalam hubungan jangka panjang sehingga tercipta ruang ya untuk memenuhi sebuah peluang yang ada ya. Dalam hal ini ya ada 3 hal pendukung ya peran karyawan dalam manajemen karir ya. Ini masih merupakan tindak lanjut dari sebuah manajemen karir ya. Tadi di pokok bahasan ada dalam hal ini saya ulangi, ada terminologi karir, kemudian karir di zaman sekarang, dan kontrak psikologis yang di breakdown lagi yaitu peran karyawan dalam manajemen karir ya. Saya sampaikan di sini bahwa perencanaan, sekali lagi, perencanaan karir berarti menyesuaikan antara kekuatan dan kelemahan individu ya, dengan kesempatan dan ancaman pekerjaan ya. Saya berikan contoh di sini bahwa perencanaan karir dari ahli penyuluhan karir yang disampaikan oleh John Holland ya, mengatakan bahwa kepribadian ini meliputi nilai ya, motif dan kebutuhan adalah salah satu penentu pilihan karir ya. Jadi seseorang dengan orientasi sosial kuat mungkin tertarik dengan karir yang membutuhkan aktivitas interpersonal ya, interpersonal skill ya. Interpersonal skill di sini adalah menjadikan pengalaman untuk landasan karirnya. Pengalaman-pengalaman baik buruknya akan dijadikan landasan untuk menentukan jenjang karirnya. Kemudian alih-alih intelektual ya, kemudian atau fisik, dan pada pekerjaan seperti kerja sosial. Itu terkait dengan peran karyawan dalam manajemen karir. Kemudian peran pemberi kerja dalam manajemen karir. Dalam hal ini peran pemberi kerja dalam pengembangan karir tergantung pada berapa lama karyawan tersebut telah bersama dengan perusahaan. Sebagai contoh, nah, sini bisa saya contohkan, sebelum memperkerjakan ya perlu dilakukan salah satu metode tes, yaitu tes wawancara ya. Pekerjaan yang realistis dapat membantu karyawan ya, prospektif mengurangi ya, setidaknya mengurangi secara lebih akurat apakah pekerjaan tersebut sesuai untuknya. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian opsi manajemen karir pemberi kerja. Sebagian besar pemberi kerja tidak memberikan opsi pengembangan karir ya, mahal yang luas. Namun sistem pengembangan karir tidak perlu ya, rumit ya.
hanya dalam hal ini menerima umpan balik dari penyelia, membuat rencana perkembangan individual dan memberikan akses terhadap pelatihan adalah cukup bagi banyak karyawan. Nah, untuk lebih memantapkan sehingga tercipta komunikasi dua arah, perlu diadakannya sebuah lokakarya perencanaan dan pembinaan karir. Nah, lokakarya perencanaan dan pembinaan karir ya, dalam hal ini adalah sebuah peristiwa ya, peristiwa pembelajaran terencana yang mana pesertanya ya diharapkan terlibat ya secara aktif menyelesaikan latihan inventory ya, perencanaan karir, dan tentunya bisa berpartisipasi dalam sesi latihan keterampilan untuk karir tersebut ya. Pembinaan karir umumnya membantu karyawan membuat rencana 1 sampai dengan 5 tahun karir mereka yang memperlihatkan kemana arah yang akan dituju ya. Bersama perusahaan tentunya dengan para pembina membantu karyawan secara individual untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan mereka dan mendapatkan pelatihan ya, pengembangan profesional dan kesempatan jaringan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, agar segala rangkaian alur itu menuai sebuah optimalisasi, maka dalam hal ini perlunya peran manajer ya. Manajer dapat melakukan beberapa hal untuk mendukung kebutuhan perkembangan karir bawahannya. Nah, ketika bawahan pertama kali memulai, pastikan bahwa ia mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dengan baik ya, yang dibutuhkan ya. Jadwalkan penilaian karyawan secara konsisten dengan aspirasi karir orang tersebut. Beri karyawan rencana pengembangan informal dan buat agar bawahan selalu mendapatkan informasi mengenai bagaimana mereka dapat menggunakan tunjangan tersebut terkait dengan karir perusahaan yang ada. Dan saya minta dalam hal ini bisa diminta bahwa peran manajer agar bisa mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Kemudian sub pokok bahasan berikutnya yaitu terkait dengan manajemen karir, siklus hidup karyawan. Yang pertama, mengambil keputusan promosi. Untuk diketahui bahwa masa jabatan karyawan di sebuah perusahaan cenderung mengikuti sebuah siklus ya, hidup dari wawancara pekerjaan hingga pekerjaan dan ya pekerjaan pertama lanjut promosi ya, transfer dan mungkin pensiun ya. Jadi ada awal, kemudian dia pengembangan dan masa pengakhiran yaitu pensiun. Promosi secara tradisional merujuk pada kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Promosi dapat memberikan kesempatan untuk menghargai kinerja yang unggul ya, untuk mengisi posisi terbuka dengan karyawan yang tentunya dalam hal ini karyawan yang teruji dan terlebih karyawan yang loyal. Kemudian yang kedua, mengelola transfer. Transfer merupakan perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, yang biasanya tanpa adanya perubahan gaji atau peringkat. Yang ketiga, mengelola pensiun. Ini sebagai sebuah tahap dalam bagian daripada sebuah tahap pengakhiran karir ya, yaitu mengelola pensiun. Karena tentunya masa pengakhiran ini harus dikelola dengan baik ya, sehingga betul-betul pensiun itu sesuai harapan. Ya, terkadang pensiun tidak sesuai harapan, secara psikologis terjadilah post power syndrome. Nah, ini yang harus kita cegah dan kita antisipasi. Untuk itu perlunya sebuah sistem manajemen yang
optimal dan akurat. Ya, yang pertama, bahwa perencanaan pensiun merupakan masalah jangka panjang bagi pemberi kerja. Dengan banyaknya karyawan yang mendekati usia pensiun, maka pemberi kerja akan menghadapi sebuah permasalahan, yakni perusahaan lebih berfokus pada perampingan dan mengabaikan kehilangan pekerjanya yang berbakat atau yang memiliki bakat yang sudah bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan tersebut. Dari mengelola pensiun, ya, kemudian pokok bahasan berikutnya kita mengelola pemberhentian agar endingnya itu bagus. Pemberhentian adalah terminasi paksaan terhadap hubungan kerja karyawan dengan perusahaan. Dalam mengelola pemberhentian ini ada beberapa dasar untuk memberhentikan. Ya, yang pertama, terdapat 4 dasar untuk pemberhentian, yaitu kinerja yang tidak memuaskan, ini salah satunya. Kelakuan buruk, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan, dan yang lebih fatal atau rawan lagi yaitu pembangkangan. Ini yang harus kita cegah dan antisipasi. Kemudian dalam mengelola pemberhentian, yang kedua adalah menghindari tuntutan pemberhentian yang tidak sah. Dalam hal ini pemberhentian atau terminasi yang tidak sah terjadi ketika pemberhentian seseorang karyawan tersebut tidak mematuhi hukum atau perjanjian kontraktual yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh pemberi kerja. Dua hal yang dapat dilakukan untuk menghindari tuntutan pemberhentian secara tidak sah, yaitu yang pertama, milikilah kebijakan pekerjaan yang meliputi prosedur dari sebuah keluhan yang membantu memperlihatkan bahwa Anda memperlakukan karyawan tersebut dengan adil. Kemudian yang kedua, tinjau dan sempurnakan semua kebijakan, prosedur, kemudian dokumen terkait pekerjaan untuk membatasi tantangan. Lanjut, tanggung jawab penyelia. Terdapat beberapa cara, ya, untuk menghindari tanggung jawab pribadi sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan. Yang pertama, ikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Kemudian yang kedua, melakukan pemberhentian tersebut dengan cara yang tidak menambah penderitaan emosional karyawan tersebut. Jangan bertindak dengan kemarahan. Ini yang lebih penting, karena dengan begitu, dengan emosi yang tidak stabil akan melemahkan tampilan objektivitas. Gunakan Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini untuk mendapatkan nasihat mengenai cara menangani situasi pemberhentian yang sulit. Yang berikutnya, proses karyawan, ya, dan wawancara terminisasi. Ya, saya lanjutkan di sini bahwa wawancara terminasi adalah wawancara yang mana karyawan dinormasikan mengenai fakta bahwa ia telah diberhentikan. Adapun pedoman untuk melakukan wawancara terminasi tersebut adalah sebagai berikut. Ya, rencanakan wawancara tersebut dengan hati-hati. Yang kedua, langsung ke titik permasalahan. Ketika karyawan memasuki kantor, berikan waktu sejenak kepada orang tersebut agar merasakan nyaman. Ya, tentunya kalau sudah nyaman, orang tersebut akan memberikan sebuah kontribusi, yaitu informasi kepada bagaimana atau mengenai keputusan Anda. Kemudian yang ketiga, deskripsikan situasinya secara singkat. Ya, tentunya tidak perlu bertele-tele. Dalam 3 atau 4 kalimat jelaskan mengapa orang tersebut dikeluarkan. Jadi ada penyampaian sebab akibat yang sudah memenuhi unsur 2 arah. Yang keempat, dengarkan. Ya, teruskan wawancara
hingga orang tersebut tampak berbicara dengan bebas dan tentunya cukup tenang. Ya. Kemudian yang berikutnya yang lanjut yaitu jauhilah paket pesangon, deskripsikan pembayaran pesangon, tunjangan akses kepada orang pendukung kantor dan cara referensi akan ditandatangani. Dan kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah ya, untuk sebagai penguatan arsip atau penguatan pertanggungjawaban secara administrasi, yaitu lakukan identifikasi langkah. Berikutnya karyawan yang diberhentikan mungkin dalam hal ini merasa bingung dan tidak yakin akan apa yang sudah dilakukan. Berikutnya jelaskan kemana karyawan tersebut harus pergi pada saat meninggalkan wawancara tersebut. Kemudian yang kelima, setelah tadi proses keluar dan wawancara terminasi, ya, yang kelima adalah pemberhentian sementara dan hukum penutupan pabrik. Ya. Pemberhentian sementara atau layoff adalah pemberi kerja merumahkan pekerja untuk suatu waktu karena kurangnya pekerjaan. Nah, ini biasanya bukan merupakan pemberhentian permanen atau hanya untuk sementara. Kemudian yang keenam, ya, menyesuaikan diri terhadap perampingan dan merger. Perampingan atau yang bisa disebut dengan downsizing, ya, adalah proses pengurangan yang secara drastis, ya, dengan jumlah orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Ya, dalam hal ini gagasan dasarnya adalah untuk memangkas biaya dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu membutuhkan pertimbangan yang lebih hati-hati mengenai hal tersebut. Dengan cara apa? Ya, tentunya dalam hal ini dengan cara memastikan bahwa orang yang tepat dikeluarkan ini mengharuskan kita untuk memiliki sistem penilaian yang efektif. Kemudian berikutnya pemenuhan skema hukum yang berlaku, ya, termasuk ya. Yang berikutnya selanjutnya ketiga, mengeksekusi pemberhentian dengan cara adil dan merata. Nah, yang lebih penting yaitu keamanan. Ya, misalnya meminta kembali kunci-kunci dan memastikan mereka yang keluar tidak membawa barang yang terlarang bersama mereka. Nah, ini kita sekaligus juga mengingatkan dari aspek pengawasan dan keamanan agar tidak muncul sebuah permasalahan atau kasus bahkan perkara baru, apalagi terlibat dalam sebuah pidana. Ini merupakan tanggung jawab moral yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, mengurangi ketidakpastian karyawan yang tinggi dan menangani kekhawatiran mereka. Demikian penyampaian paparan saya, ya, dari bab 10, yaitu mengelola retensi, keterlibatan dan karir karyawan. Saya sebagai manusia biasa tentunya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih terdapat berbagai macam kekurangan, kendala, ya, ataupun hambatan. Namun puji Tuhan semuanya dapat kita atasi berkat perhatian, tentunya bimbingan dan arahan dari Ibu Profesor Dr. Nurwati SMM, dan tentunya kerjasama yang baik dari rekan-rekan kelas B kebanggaan yang sangat saya kasih dan saya banggakan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya mohon arahan yang tentunya bermanfaat, arahan yang bersifat konstruktif untuk materi ini, sehingga tercipta ke depan kita mampu mengelola sebuah manajemen sumber daya manusia, ya, secara optimal terkait dengan mengelola retensi, keterlibatan dan karir karyawan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, semoga kita senantiasa diberkati, dibimbing, serta dilindungi oleh berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.